nanya. Iya. Ada beberapa dosen ya, bukan berarti saya mengukur rata semua dosen itu sama. Ukur rata Ini ya. oknum. Iya, oknum. Ada beberapa dosen tuh yang kadang Pak, ya Allah, auzubillah, maksudnya Lu ngomong dosen ngomong setan sih. bukan gitu Pak, kadang maha benar dosen dari segala tugasnya. Nggak Kadang kepikir. kita kan capek di matkul bukan beliau doang. Mohon maaf dosen. Kadang adalah kan tadi kan Bapak ngomong manusia dosen, nah Ya. mahasiswi juga dosen, mahasiswi juga manusia. Ya kadang gimana kita, kadang Hampir loh ini ya. ya, kadang gimana ada take and give nya gitu loh. Asik, artinya. gitu. Jadi gini, Memberi dan menerima. ketika lo bilang matkul kan cuma bukan matkul lo doang gitu. Maka, Makanya gue juga bilang, gue juga ngajar nggak cuma lo doang. terus nggak kelar-kelar deh. Nggak Iya kan? kelar-kelar. Dan malah dosen lebih banyak. Misalnya gini, gue sekarang misalnya megang matkul satu matkul 20 orang. Lo matkul berapa? Matkul Seminggu berapa? Dalam seminggu berapa? Dua, satu. Berapa jadinya itu? Berapa matkulnya jadinya? 8 ya? Iya, 8. 8. Kalau 8 ngasih tugas, gue bikin 8 tugas. Iya. Nah kalau dosen pegang 2 mata kuliah, 40 mahasiswa. Ngasih saya satu tugas, berarti kita persen berapa tugas? 45. Ya, banyak mana? Kebanyakan dosen. Ya, aja udah. Terima kasih. Ini sebuah kesimpulan yang sempurna kan? Iya, tapi gini, apa namanya? Nggak apa-apa, lu kalau mau tanya lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya apa-apa. terdiam. Nah, ini take and give. Iya, jadi sekarang kita menerima Bahwa sih. ketika lu punya tugas 8 seminggu, kita harus ngecek 40 tugas seminggu. Iya sih, jadi sama-sama manusia lah Pak ya. Ah. Sama-sama manusia. Tadi lu bilang beda, tapi lo maksudnya juga dosen. Beberapa. Iya. Jadi siapa bilang ngasih tugas itu lebih ringan daripada ngerjain tugas. Habis itu Ya. kita udah ngasih, kita udah koreksi, kita harus ngasih nilai dan kita menunggu kapan transferan nilai itu datang. Betul. Dan ketika gue ngasih lu bilang suruh, oke lu bikin esai misalnya 250 kata. Nah, ketika gue punya masa 20 orang, Dikali esai itu, berapa yang mesti cek? ditambah tulisan kalian yang kadang-kadang Nah, longitudinal ya. sekarang Kalau udah tidak mendingan diketik, nih, ya. pakai Word. Dulu kan Untungnya, tulis tangan tuh. ditulis Jadi tangan. untuk memahami satu tulisan Satu wajib bahasa itu satu luar kertas biasa. itu luar biasa. Ada yang L-nya kayak leher jerapah. Ya, ada A-nya kayak angsa yang oklek, tau nggak? Angsa oklek gini gitu loh. Yang belum proporsional. Nggak proporsional strukturnya, gitu. kan? Dan kadang-kadang susah bedakan ini huruf Arab atau huruf Indonesia gitu loh. Mungkin TK-nya sampai gerbang doang. Dan di Iya. bawah Nggak kertasnya sekolah. ada tulisan Miss maaf saya lagi banyak masalah, please lulusin. Nah, gue tinggal bilang, emang Kasih cuman tahu, lo punya masalah. Gue juga. Dibalikin nih, Aku nilai masih- kamu saya balikin. Aku mau sidang akhir, Miss, please bantuin kali ini aja. Kemarin udah minta bantu, sekarang udah bantu. Jadi kali lu udah berapa? Sekali aja, sekali-kali, Iya, sekali gitu. sehari sekali itu minum obat. Ya gitu, jawabannya gitu. Oke, coba ada pertanyaan lagi nih Pak. Lo nanya apapun gue jawab sekarang. Boleh. Iya, bebas. Menurut Bapak, apakah sebuah IPK itu penting atau tidak di Lu dalam nanya gue. pekerjaan? Untuk Kerjaan. Oke. Oke, lo nanya gue segini, gue kasih jawab lo dua. Sebagai dosen sama sebagai praktisi. Sebagai Siap. akademisi, sebagai praktisi. Siap. Sebagai akademisi gue bilang penting. Akademisi. Penting. Karena itu akan mempengaruhi berapa mata kuliah akan mengambil berikutnya. Apa? Mempengaruhi biaya. Mengaruhi akhirnya. biaya. Semakin lo tipis, semakin banyak lo ambil, semakin lama lo kuliah. Lu kira enak lihat dia lagi enak kapan kelar sih, ada mulu Bener. gitu loh. Secara akademik gue bilang gue nggak, kalau bisa tinggi makin cepat makin bagus. Tapi secara praktisi gue nggak mementingkan IPK, Angka-angka itu. nggak penting buat gue. Paham. Karena praktisi, karena orang pintar belum tentu bisa kerja. Siap. Jadi lebih pentingnya pengalaman. Kalau gue bilang yang akan lebih bagus adalah IPK lo kejar biar cepat kelar, begitu kerja. Minimal kalau ada orang lihat nih IPK segini, biasanya IPK dipilih paling tinggi biasanya. Tapi ketika wawancara lo nggak oke, yang ini naik di atas nih geser. Karena sekarang kerja nggak cuma masalah IPK, tapi masalah attitude. Ya. Penting banget tuh teman-teman. Attitude Itu ya. landasan Lo dalam pinter kayak apapun, attitude nggak bagus, jangan harap lo bisa kerja. Berarti kita nggak bisa kerja dong. Kalau attitude nggak bagus, jangan kerja sama orang, bikin kantor sendiri. Bebas lo ngapain di situ. bikin kantor sendiri, tapi Anda tidak tahu, tidak pernah merasakan dipimpin orang. Bagaimana Anda bisa memimpin orang lain? Kalau bosnya aja nggak punya attitude. Benar. Jadi suatu saat kalau misalnya anak buah gue males banget nih, coba flashback ya, throwback ke zaman kuliah. Jangan. Tugas itu kan buat latihan, ada deadline, ada time management, ada kerja kelompok. Kalau dibilang
di waktu gue kuliah gue nggak dapet ilmu apa-apa. Waktu mau manajemen waktu ada deadline dan ada urusan ekonomi loh. Semakin lama semakin banyak pengeluaran, orang tua kalian juga makin lama makin tua. Kalau yang bisnis di masa pandemi ini semua orang udah angkat tangan. Setajir apapun orang kalau bisa pengeluaran seminimal mungkin. So jaga-jaga sebelum itu, nggak semua orang punya keberuntungan sampai semester akhir ya. Ya, betul. Jadi manfaatin banget. Itu benar-benar sekolah itu bukan datang terus sekolah. Bagaimana kalian memperlakukan sekolah itu tergantung si mahasiswa sendiri. Kita nggak bisa mendesain cara kuliah nyaman, aman, tentram dan sebagainya, nggak bisa. Ya kalian. Itu aja. Tapi Jadi, ya, saya itu baru menemukan yang dimana saya tuh ngerasa saya sekolah. Karena jujur aja dari saya SMP, SMA yang saya tahu ya udah main-main gitu, nggak ada keseriusan. Jadi ketika saya sekolah dengan jurusan yang memang wah gua banget loh, ini gua. Iya. Jadi saya ngerjainnya Pak Kita nemu passion kita 100% dan saya semangat banget. jadi kayak enaknya gitu kuliah tuh sejalan. Jangan menganggap sebuah kuliah sebagai beban. Enggak, saya nggak Ketika pernah lo beban. mencintai pekerjaan, semua nggak akan terbebani. Contoh gini deh, bikin jurnal nih misalnya. Mereka bilang, oh susah Pak, karena lu menganggap itu beban. Kenapa lo nggak bikin jurnal yang passionnya lo, yang hobinya lo, itu akan jadi. Ini kayak gini nih, ini passionnya mereka gangguin kita. Iya. Jangan diganggu, biar ini Namanya passionnya kan mereka. kita di hutan ya teman-teman. Iya, mereka lebih dulu, mereka yang punya tempat ini. Jadi Iya. kita harus semua hormati. Ya, dadah Iya, lebah. udah, Iya. Gua nggak apa-apa dia. Mungkin senior gua kali ini. Dia sungkem ya. Sungkem. Suhu, I'm back. Oke, Awanet Lordnya. Jadi Pertanyaan. Ya. penting banget gak sih kalau misalnya kita tuh kalau mau kuliah tuh bener-bener cari yang memang passion kita dan tepat. Iya. Karena banyak sekali nih Pak, Bu, yang mahasiswa mandek di tengah-tengah karena dia ngerasa ini gak gue banget. Gini deh, Kan sayang. gue contoh. Gue ini jujur dulu waktu SMA pengen masuk ke kuliah yang industri televisi dan film. Udah ngambil formulir tuh ke IKJ sama nyokap tuan rumah, nggak boleh. Sama gue banget. Ya, nggak boleh. Kamu kuliah yang masa depan lebih bagus. Apa itu? Kamu kuliah di perhotelan. Bukan berarti nggak bagus ya, kayak gue kuliah di perhotelan. Bukan passion gue, sama sekali nggak. Apa kendala? Kendala banget. Kuliahnya harus 4 tahun, gue jadi 7 tahun baru kelar. Kenapa? Karena gue di situ. nggak, karena gue kerja. Oh iya. Udah kerja, maksudnya kalau udah mulai kerja ya. Udah mulai tuh. Gua kan boleh buat kerja, gua udah kerja ngapain gue kuliah gitu. Udah punya duit gitu loh. Maaf ya. Ini gua rasa lebihnya laki kayaknya. Nggak ke gua sampai ke situ. Nempel-nempel. Gitu. Tapi akhirnya kelar apa enggak? Gua berusaha untuk selesaikan. Tapi ketika gua kerja ke industri, tapi industri yang gua inginkan. Jadi bisa aja ketika lo kuliah bukan yang lo inginkan, tapi pekerjaan lo inginkan adalah setelah kuliah itu minimal yang dimauin sama nyokap gue itu terjadi. Selesai ya. Setelah itu boleh dong Iya. gue memilih apa yang gue suka. Lo yakin kelar lo yakin lo misalnya kenapa PR? Yakin setelah kerjaan akan industri PR? Juga ya. Ya kan? Jadi bersiaplah untuk kondisi yang mungkin lo nggak akan perkirakan. Anggap aja ini udah, anggap aja gue belajar, gue coba. Ketika lo ternyata kelar nih, misalnya nih kelar dari PR, lo industri ternyata industri TV, kan dapat menang dua hal. Lo dapat industri TV-nya, dapat PR-nya. Kan lebih lengkap lo dapatnya dua. Iya. Ini soal bagaimana cara pandang aja. Ya. Kalau IPK tinggi misalnya ya, Firda buka perusahaan startup. IPK itu menurut Firda bentuk tanggung jawab. Even angka itu bukan ukuran, tapi itu bentuk komitmen. Iya nggak sih? Ya. Kamu selesai berapa semester, apa judul skripsi kamu, kenapa kamu ngambil ini, gitu. Tapi kalian akan tiba di posisi, ya kayak tadi Firda bilang ya, sebelum kalian declare, gue mau jadi pemimpin, gue mau jadi leader, kemarin bos gue kayak gini. Terus dosen gue kenapa killer, nanti ketika kalian di posisi itu, kita mau cek deh, lo lebih baik dari gue nggak ya? Gitu. Cara pandang aja ya bro Cara ya? pandang, Cara Mbak, pandang sih, aja, nggak masalah. sebenarnya. Dan buat gue sih marah. Gue selama gue kerja sih gue sering banget dimarahin. Dan buat gue, emang mesti gue dimarahin kali. Wajar ya Pak itu ya? Wajar kali. Marahin atasan gitu. Dimarahin atasan. Karena ada beberapa yang bilang bahwa 80% gaji karena dibayar buat dimarahin. Ya. Ada yang pernah bilang ada. Buat 8 gaji lu misalnya 10 juta, sebenarnya lu dibayar 8 juta emang buat dimarahin. Sekolah 12 tahun. Kuliah 4 tahun. Kerjanya dimarahin Pak. Tahu nggak waktu gue kelar, gue kuliah di perhotelan, gue jadi kerja di hotel di daerah Senayan.
gue pakai waktu itu jasa SMA. Pengen tahu doang gitu. Ya. Ternyata di apa gue jadi satpam, catat gue jadi satpam gitu. Tapi udah seunyu ini belum ya? Belum, rambut masih penuh, Oh, lemak masih dikit. Kerja di situ Karena udah, jadi satpam. iya, satpam. Gue di parkiran gue masih tiket parkir, beneran demi Allah gue ngasih itu. Ternyata bos gue kok kamu mahasiswa ya? Iya pak. Perwakilannya? Iya. Kalau sekarang jangan pakai batik, kamu pakai jas, pakai dasi, duduk di lobi. Kerjaan kamu adalah kalau ada komplain tamu, kamu naik ke atas. Jadi kerjaan gue buat diapain? Dimarah-marahin. Kalau yang marahin orang Inggris gue kesel, karena gue ngerti dia ngomong apa. Orang Indonesia gue gedek banget, karena gue tahu dia ngomong apa. Sir, kamu lantai 3 nomor segini marah. Orang mana? Orang Arab. Oke. Orang Arab gue nggak paham bahasanya. Dan semua omongan dia gue aminin karena gue Amin. berdoa gitu. Amin. Amin. Gue aminin. Kenapa? Gue nggak anggap. Tapi lama-lama gue dan tiap hari kan ada aja yang komplain. Kan kamu tuh ada yang beneran komplain, ada yang cuma mencari perhatian biar dapat kamar gratis. Ada yang begitu. Jadi tiap hari paling nggak 2-3 gue akan dimarahin orang. Dan gue bilang, segonya cuma buat dimarah-marahin doang. Udah setahun gue cabut. Pindah ke YouTube Radio akhirnya.